juga seorang kepala desa, maka kita butuh bekerja sama. Kita butuh sama-sama bekerja. Kalau mau serius ngurus desa ya harus serius. Kalau nggak mau serius yang ngurus desa, paling ngopi, ngerokok, main, udah begitu-begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program inspirasipriangan.com bersama saya Rizky Nurul Tathira, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang beliau juga tentunya merupakan orang yang berjasa sekali dalam perkembangan desa Cisayong. Beliau adalah Bapak Yudi Cahyudi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Nah, sebelumnya saya ingin berbicara sedikit nih, Pak, tentang lapangan Sakti Lodaya yang sempat viral itu ya, Pak. Bagaimana perjalanan Bapak dari awal sampai sekarang hingga Bapak sampai ada di titik ini? Alhamdulillah, sebetulnya Cisayong ini sebetulnya desa yang kecil, kawasannya 243 hektar. 39 RT, 13 RW, dan 4 dusun. Jadi awalnya 2017 yang lalu saya berpikir bahwa desa Cisayong ini nggak punya ikon. Desa Cisayong ini tidak ada sesuatu yang bisa dicari oleh orang luar di sana. Ternyata kita punya potensi, yaitu lapang bola, dan lapang bola saya yakin di desa manapun banyak. Nah, karena Kementerian Desa menginstruksikan untuk butuh percepatan pembangunan, akhirnya Cisayong membuat sebuah ikon, yaitu merenovasi lapang bola dengan skala internasional, biar orang banyak datang ke sini, orang mau berkunjung ke sini. Tapi alhamdulillah sekarang berkat revolusi industri 4.0, perkembangan dahsyatnya medsos, ya Cisayong sangat viral di media sosial. Ini adalah keberkahan kita bersama, bahwa percepatan pembangunan, bahwa keberhasilan membangun desa bukan hanya sebatas di konteks infrastruktur jalan desa atau TPT, irigasi, dan juga jalan lingkungan. Ternyata dengan membuat sebuah ikon yang berbeda dari yang lain, inovasi itu intinya berbeda dari yang lain. Apalagi ini menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah profit bagi desa, PADes, pendapatan asli desa yang dikelola oleh BUMDes, ini menjadi sesuatu yang menarik. Itu saja sebetulnya. Jadi intinya bahwa saya memimpin desa Cisayong ini ingin berbeda dari yang lain. Orang mau datang ke sini, orang mau berkunjung ke sini, ya mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi masyarakat, warga desa Cisayong, bahkan warga di Kabupaten Tasikmalaya. Itu saja. Ada lagi gak, Pak, selain lapangan Sakti Lodaya? Saya berencana punya inovasi, punya kreativitas, bagaimana kemudian warga desa Cisayong ini mampu menjadi salah satu desa yang bersih dari sampah. Saya menciptakan kebijakan, saya membuat aturan main di tahun 2020 ini, bagaimana kemudian masyarakat yang datang ke kantor desa untuk dilayani surat menyurat atau apapun itu, yang jelas pelayanan publik, bahwa masyarakat harus menyertakan sampah organik yang kemudian diserahkan terhadap pemerintah desa. Biar besok lusa masyarakat dari rumah tangganya masing-masing, dari rumahnya masing-masing mampu memilah sampah mana organik, mana P3. Ini bagian dari kreativitas, walaupun desa-desanya sudah melakukan itu. Di samping itu juga korelasi terkait sampah tersebut, saya ingin menciptakan salah satu atau dua kampung yang ramah lingkungan. Ditanami tanaman hidroponik, tanaman apotek hidup, sayur mayur. Bila perlu di kampung tersebut ada konsumsi makanan yang berangkat dari hasil yang ditanam oleh warga itu sendiri. Bahkan ke depan di kampung tersebut mudah-mudahan bisa membuat sebuah KP vegetarian lah. KP vegetarian ini ya trending bagi komunitas-komunitas yang makannya vegetarian. Kampung itu ditata sebaik mungkin, kampung itu kemudian diwarnai sebaik mungkin, biar orang nanti juga bisa berkunjung, selfie. Ya, orang datang ke sana juga tidak bisa gratis, harus memberikan kontribusi biar ini bisa menjadi PADes, bahkan penghasilan bagi KRW-an tersebut, bagi kampung tersebut. Itu sebetulnya. Nah, tadi kan Pak menyinggung soal masalah sampah gitu. Berarti kan ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap program yang Bapak terapkan gitu di desa Cisayong ini? Dinamika pro kontra di masyarakat itu biasa. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang resep, ada yang tidak resep, itu biasa. Jadi kebijakan itu terkadang di ruang-ruang tertentu harus Allah dipaksakan.
nanti juga akan tercipta kultur budaya di masyarakat. Alhamdulillah di hari-hari ini orang datang ke desa ingin dilayani surat keterangan usaha, kemudian KTP atau apapun itu, ya alhamdulillah sekarang sudah mau bawa kantong kresek dan sebagainya, mau bawa sampah anorganik yang lainnya. Intinya bahwa terkait kebijakan pelayanan publik yang diganti dengan syarat terus membawa sampah ini hanya ingin menciptakan kultur budaya di masyarakat bahwa arti pentingnya pemilahan sampah, arti pentingnya menjaga lingkungan supaya bersih itu yang paling inti sebetulnya. Nah, terkait yang kontra ya nanti juga akan ikut pada arus besar, itu sebetulnya. Masyarakat berarti yang datang ke desa harus membawa sampah non-organik dan organik. Nah, si sampah yang dikumpulkan itu nanti dijadiin apa, Pak? Badan Usaha Milik Desa hadir di sana sebagai pengelola. Bagi sampah yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pot bunga, pot tanaman, yaitu diserahkan ke masyarakat kembali. Yang tadi ada kampung yang berbasis ramah lingkungan, ada kampung yang dilakukan penataan. Jadi dari masyarakat dikelola oleh BUMDes, ya balik lagi ke masyarakat. Ya kalau masyarakatnya apalagi mau berkembang, mau mengembangkan dirinya, ya sampah bisa jadikan kerajinan. Plastiknya dari cangkang kopi atau apapun bisa jadi kantong kresek, bahkan bisa jadi kantong ya taplak meja atau apapun. Sebetulnya ini hanya membawa untuk masyarakat ikut sama-sama berpikir bahwa sampah yang kita buang bukan tidak manfaat tapi bisa dimanfaatkan setelah itu, bisa didaur ulang intinya. Bisa jadi Badan Usaha Milik Desa bekerja sama dengan pengepul, bekerja sama dengan tukang rongsokan, nggak ada salahnya. Yang jelas bahwa masyarakat harus berdaya gitu. Nah Pak, sosok yang menginspirasi Bapak hingga sampai Bapak pada di titik ini? Nah, sosok yang menginspirasinya saya sebetulnya sederhana sih. Ibu. Jadi barokah lapang bola itu saya pernah ke Cina itu. Sebelum jauh-jauh hari ada kasus virus corona ini. Ternyata negara maju itu, Singapura, Cina, dengan lingkungan yang bersih, dengan penataan kota yang bersih, ya mudah-mudahan ini tercipta di wilayah Desa Cisayong, di kawasan Desa Cisayong. Nggak ada salahnya Republik ini dilingkupi oleh desa-desa di seluruh Indonesia, hampir 74.000 desa. Kebayang kalau desa-desanya bersih, saya yakin Indonesia ini akan bersih. Apalagi yang sumber daya alamnya melimpah dan sebagainya. Ya kalau sosok secara pribadi, saya melihat Bu Risma, bagaimana Bu Risma menata kota Surabaya. Ridwan Kamil menata kota Bandung, kemudian Pak Deddy Mulyadi juga menata Purwakarta. Ya banyak lah sebetulnya kepala-kepala daerah di Indonesia yang hebat-hebat. Nggak ada salahnya saya secara pribadi referensi acuannya adalah para kepala daerah yang juga kreatif, inovatif juga sama. Maka desa-desa hari ini di Indonesia bukan persoalan muda atau tua, harus semua berpikir inovatif, berpikir kreatif. Jangan pernah caliwara gitu, jangan pernah kemudian berpikir hanya jadi pemimpin untung saja, tapi jadi pemimpin itu harus betul-betul ngurus rakyat, melayani rakyat dengan sebaik mungkin, bergerak dengan rakyat sebaik mungkin, memberikan ruang-ruang program-program di ranah desa yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Jadi desa hari ini biar maju ya pemimpinnya harus kreatif, harus mau ngambil referensi dari orang lain. Begitu kiranya. Nah Pak, kalau boleh tahu, kenapa sih Bapak memilih untuk menjadi kepala desa gitu Pak? Apa sih motivasinya gitu buat jadi kepala desa? Ya saya senang ngurus rakyat aja. Saya senang ngurus rakyat karena khairunas anfa'um linnas lah. Sebaik-baiknya manusia itu ya bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu aja sebetulnya. Karena saya rasa bahwa desa adalah pemerintah terkecil yang sangat berdekatan dengan masyarakat dibanding bupati, dibanding gubernur, wali kota, dan presiden. Ya saya hari ini terpacu dari dulu sebetulnya senang ngurus masyarakat gitu. Apalagi hari ini yang dimana desa itu berbeda di tahun 2013 yang lalu. 2013 yang lalu itu nyari duit 1 M itu susah. Sekarang setelah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berikut turunannya PP 43 dan sebagainya, PP 60, ya hari ini kita desa itu betul-betul diberikan ruang bagaimana mengatur dirinya sendiri, mengatur pengelolaan rumah tangganya sendiri. Maka kalau Republik ini ingin maju, desanya harus maju. Kalau Republik ini harus maju, ya desanya harus maju. Kepala desanya harus kreatif, jangan terjebak pada yang sebatas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Level desa itu tidak besar kok. Level desa ini hanya kecil, kawasan kecil, tidak beribu-ribu hektar. Dan tinggal kita berbagi domain dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur, mana domain gubernur, bupati, wali kota pada urusan penyelenggaraan pemerintahannya. Ya kita sama-sama bersinergi, bekerja sama. Dunia ini, negara ini terlalu besar, tidak bisa diurus oleh dua tangan seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, juga seorang kepala desa. Maka kita butuh bekerja sama, kita butuh sama-sama bekerja. Kalau mau serius ngurus desa ya harus serius. Kalau nggak mau serius yang ngurus desa, paling ngopi, ngerokok, main, udah begitu-begitu saja. Itu mungkin. Nah Pak, ada pesan nggak sih buat generasi muda biar enggak rebahan doang gitu kerjaannya? Pesannya makanya begini, saya terkadang juga merefleksikan diri, kadang juga saya mengamati, menganalisa. Generasi milenial ini, generasi anak zaman now ini kan lebih banyak terjebak pada bagaimana kecanggihan modernisasi alat teknologi. Jarang orang muda, orang milenial ini ngurus desa, jarang. Saatnya sekarang bahwa anak muda ini yang punya kreativitas. Orang muda itu kadang tidak pernah berpikir salah yang benar, yang penting maju aja dulu. Persoalan kemudian ekses resiko negatif positifnya itu belakangan. Nah, saya kadang berharap bahwa generasi milenial ini jangan hanya sebatas nongkrong-nongkrong belaka. Saatnya urus desa hari ini, kembali ke desa. Mahasiswa yang sudah beres kuliah di kota, tidak harus lama-lama di kota, gitu. Balik ke kampung saja. Urus desa yang benar, urus kampung yang benar. Karena saya meyakini konteks zaman hari ini, orang sudah tidak lagi melihat dia sarjana apa. Orang sudah tidak lagi melihat bahwa dia keluaran apa. Tapi orang hari ini di republik dimanapun di dunia, orang akan melihat apa karyanya, apa inovasinya, apa hasil berprosesnya. Itu maka bagi generasi muda dimanapun, bukan hanya di Kabupaten Tasik, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia, saya mengajak urus desa yang benar. Biar yang sudah tua-tua mengayomi, menasehati yang muda-muda biar tambah ngabret, biar tambah keren, tambah kreatif di desanya. Nah Pak, tantangan bagi kepala desa untuk menghadapi rakyat yang berbeda-beda sifat gitu ya Pak, ada manusia nggak sama semuanya. Nah itu bagaimana Pak? Ya itu dinamika lah, itu sudah menjadi sunatullah tuh. Rakyat ada yang ngerti, warga ada yang ngerti, warga ada yang nggak ngerti. Transformasi itu lebih penting. Sosialisasi ngawangkong lewat warung kopi, ngawangkong ya di kantor desa, ngawangkong di rumah kepala desa atau di rumah warga itu lebih penting. Apalagi hari ini tuh ada kekuatan medsos yang betul-betul masif. Saya di desa saya bikin grup. Tiap KRT-an wajib bikin grup. Nah, proses sosialisasi itu dilakukan di ruang grup-grup WA KRT-an yang terintegrasi dengan perangkat desa, pemerintah desa dan sebagainya. Begitu. Jadi kendala di masyarakat itu bukan jadi tantangan, tapi menjadi sesuatu yang ya kita harus berpikir cerdik, kita harus berpikir pintar. Ku ngobrol mah jelema nu teu ngarti, lambat laun juga akan ngerti. Ku ngobrol, karena ku ngawangkong, ku diskusi, lambat laun akan ngerti. Persoalan orang akhirnya apatis, tidak mengurus desa, nggak ada urusan. Bahwa saya sebagai pelaku kebijakan, masyarakat sebagai objek pelaku kebijakan, ya harus sama-sama. Itu saja, pro kontra biasa kita lalui. Karena sesuatu itu akan menjadi hal yang besar. Kalau kita kemudian terus berproses, kita terus berprogres, karya akan menunggu, hasil akan menunggu pada waktunya. Itu termasuk tantangan hidup Bapak juga ya? Ya begitu, egosentris kita gitu kan, syahwat kita juga harus, bukan syahwat pada persoalan kekuasaan, berkuasa sudah, tapi syahwat untuk tidak korup, syahwat kemudian berusaha untuk tidak memperkaya diri gitu kan, syahwat kemudian untuk tidak ya ingin menjadi orang cepat besar gitu kan. Ya kitanya harus ikhlas ridho lah. Hadapi saja dengan senyumin, sabar, tawakal gitu kan, udah. Ya tidak ada jalan lain. Kalau tidak ada ruang itu, ya tidak diniati dengan ikhlas ridho, ya kita juga nanti akan ngumet. Makanya ya ngalir apa adanya. Masyarakat biasa kok, begitu-begitu saja. Ruang lingkup kecil ya konfliknya lebih kecil, ruang lingkup besar konfliknya lebih besar. Nah pemirsa, sangat inspiratif sekali Bapak Kepala Desa Cisayong ini. Nah Pak, harapan bagi Desa Cisayong ke depannya maupun desa-desa yang lain itu apa Pak?
Ya mudah-mudahan Desa Cisayong ini terus berlanjut proses pembangunannya, kemudian program-program yang sudah saya buat. Maka saya dulu pernah bikin menuju Desa Cisayong 2050. Siapapun kepala desanya tidak boleh keluar dari roadmap yang kita pernah bikin Desa Cisayong menuju 2050. Jadi biar nanti ketika berakhir masa jabatan saya, siapapun kepala desanya tinggal lanjutin program saya. Begitu sebetulnya. Nah, terkadang yang terjadi di desa-desa lain itu, kepala desanya berakhir, yang kemarin datang kepala desa baru, programnya ganti lagi. Maka program ini harus seiring berjalan dengan perencanaan desa yang masa lalu. Maka ada dokumen RPJMDes, ada dokumen RKPDes, bahkan kita punya roadmap. Di samping itu, Cisayong hari ini sedang berbuat, ada program yang namanya Singabret. Singabret ini singkatannya siap ngebantu rakyat cepat tanggap. Bagaimana kemudian pola kerjanya? Pola kerjanya ketika rakyat yang membutuhkan pertolongan cepat atau bantuan cepat dari pemerintah desa, kita harus cepat tanggap, membantu rakyat dengan menggunakan operasional atau kemudian menggunakan kekuatan keuangan yang ada di desa. Dari mana keuangannya? Urdes, urunan desa dikelola oleh tiap kedusunan. Urdes kemudian dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan rakyat. Ya, kalau ada rakyat yang sakit nggak bisa ke dokter, nggak punya duit, disurvei oleh RT, disurvei oleh RW, tim Singabret ini ya turun ke lapangan. Itu harapan yang sama yang tadi, bahwa program ini jangan terhenti ketika saya berakhir. Ada masa periode 3 periode, berarti sekitar 18 tahun, atau bahkan kepada desa-desa yang selanjutnya terus berjalan. Jangan mematahkan program yang kemudian sudah saya buat. Nah, terakhir nih, Cisayong merupakan salah satu desa yang sudah menginspirasi banyak desa di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Harapan saya ke depan bahwa saatnya desa-desa di Indonesia ini ya mampu mengembangkan desanya, mampu memajukan desa dengan cara menggali potensi sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Tidak ada jalan lain. Penguatan ekonomi desa ya hari ini harus dikuatkan, biar kita tidak ketergantungan terhadap dana desa, kita tidak tergantungan terhadap alokasi dana desa. Kita harus belajar juga dengan Ponggok, kita harus belajar juga dengan Paung Harjo, kemudian Desa Kutuh, Desa Pujon Kidul, yang kemudian mereka sudah mendapatkan PADes yang sebesar-besarnya. Intinya bahwa Cisayong memberikan inspirasi buat desa-desa lain. Waktu ngabret, jangan berpikir injek rem, tancap gas. PADes harus dikembangkan melalui potensi desa apapun, mau desa wisata, mau desa digital, mau kemudian pengembangan ekonomi lokal, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan pedesaan, itu terus dilakukan. Karena kita butuh percepatan pembangunan desa, kita butuh kemudian desa lebih substansial, kita butuh kemudian desa lebih berguna bagi masyarakat. Karena saya yakin, kalau desa ini sudah menjadi kuat secara ekonomi, Republik Indonesia ini akan kuat. Saya meyakini itu. Biar nanti kita berbagi domain dengan pemerintah kabupaten, mana ruang yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mana ruang yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Kita semua tidak terjebak pada persoalan infrastruktur saja. Kita harus berpikir, dana desa tidak hanya sebatas habis dipikir, dana desa tidak hanya sebatas habis dipakai, tapi setelah dipakai, dana desa harus menghasilkan sebuah keuntungan. Nanti ke depan mau pengelolanya oleh BUMDes, mau oleh LVM, mau oleh masyarakat itu sendiri. Mari sama-sama para kepala desa tidak terjebak pada keinginan kebutuhan masyarakat saja, tapi harus dipahami bahwa keinginan dan kebutuhan masyarakat itu tidak hanya sebatas menghabiskan dana desa saja, tapi ketika dana desa dihabiskan harus, ya tadi itu, harus menghasilkan sebuah profit, pendapatan asli desa yang sebesar-besarnya. Itu mungkin untuk yang terakhir kali ini. Terima kasih. Oke pemirsa, sekian wawancara kali ini. Sampai ketemu di program inspirasipriangan.com.